Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya M. Afif Marta dengan NIM 2314010274. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan atau prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya membahas terkait tafsir Tarbawi Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Baik, langsung saja saya akan bacakan suratnya untuk terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulun nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'auna iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakna fihi min ruhina wa saddaqat biqalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Artinya, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba-hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalamnya rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat
Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Dalam surat tersebut ada beberapa keterkaitan dengan pendidikan. Yang pertama yaitu ayat ini menggambarkan bagaimana istri Nabi Nuh dan istri Lut, meskipun dia menikah dengan seorang nabi yang soleh, tetap tidak beriman dan berkhianat. Ini menunjukkan bahwa darah ataupun pernikahan tidak menjamin keselamatan kita jika tidak ada iman yang di dalam hati. Yang kedua, ini menjadi peringatan bagi semua umat Muslim bahwa iman adalah hal yang utama dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah jika kita tidak beriman. Yang ketiga, keteladanan dari istri Fir'aun. Istri Fir'aun, Asia, adalah contoh perempuan yang beriman yang menghadapi situasi sulit. Meskipun hidup dengan seorang raja yang zalim, ia tetap beriman kepada Allah dan menginginkan surga. Yang keempat, keteladanan Maryam. Maryam adalah contoh wanita yang taat dan dijadikan sebagai ibu dari Nabi Isa yang menjaga kehormatan dan menerima wahyu dari Allah. Dan yang terakhir itu keterkaitannya dengan pendidikan, keberanian dan kepatuhan. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya iman dan kepatuhan kepada Allah serta keyakinan dalam menghadapi tantangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.